hasilnya lebih fleksibel, lebih bermanfaat. Kahanan sambil isi nanti. Monggo kami haturkan pada Bapak dari. Ayo, kalian. Nah itu ada Mas. Ya. Mohon izin mengawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Garis Dewan, Terus Nanti dan tim. Yang hormati Bapak Ibu dari perwakilan OPD, Biro Hukum khususnya Dinas Kominfo dan SK dan Pak Indra dari Biro Hukum dan Komang TV, bagian hukum Biro Hukum. Mohon maaf. Langsung saja dari tim kami ada Pak Dr. Adi Nugroho, Pak Sapi, Pak Hamim dan saya pribadi Hamidul Ida. Izinkan menyampaikan hasil kajian akademik terkait dengan Perda nomor 12 tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL Temanggung Kabupaten Temanggung. Nah, kami menyediakan PPT dan juga kajian akademiknya, nanti bisa kita saksikan bersama. Ada beberapa latar belakang ya, pertama dari mulai perkembangan teknologi informasi komunikasi, kemudian bagaimana kondisi praktik empiris di LPPL Temanggung TV, faktor pendukung menghambat kinerja, kemudian posisi peraturan perdanya, alasan teoretis dan sebagainya. Nah, kemudian identifikasi masalah ya. Identifikasi masalah apa dan apa urgensi peran LPPL Temanggung TV bagi masyarakat Kabupaten Temanggung, kemudian kondisi objektif praktik empiriknya, kemudian faktor pendukung menghambat. Tadi sudah kami sampaikan ya, posisi peraturan ini nanti masih relevan atau tidak, atau ada penambahan atau pengurangan, kemudian landasan teoretis dan sebagainya. Nah, dari sasaran yang kami mencapai adalah tersedianya kajian teoretis dan praktik empiris tentang penyiaran publik lokal, hasil evaluasi dan analisis peraturan terkait, kemudian tersedianya landasan filosofis, sosiologis, yuridis terkait LPPL. Nah, kemudian maksudnya adalah maksud dan tujuan untuk penyusunan kajian akademik terkait dengan Perda nomor 12 tahun 2017 tentang LPPL Temanggung TV Kabupaten Temanggung. Metodenya yuridis, normatif, dan yuridis empiris serta analisis data. Kemudian yang kajian teoretis dan praktik empirisnya ada beberapa hal ya, mulai dari pengertian media massa dan pers Indonesia, kemudian lembaga penyiaran dan macam-macamnya. Kemudian kita fokus di apa itu LPPL, lembaga penyiaran publik lokal, fungsi lembaga penyiaran publik lokal, kemudian terkait dengan rekognisi, afirmasi dan fasilitasinya, dan relevansi Temanggung TV dalam penyiaran nasional. Kemudian kajian praktik dan problematikanya, serta kajian implikasi implementasi perda yang sudah dilaksanakan gitu. Nah, bab 2 ini kita evaluasi ya, ada kondisi hukum dan status hukum yang di Temanggung TV ini, kemudian relevansi atau keterkaitan peraturan perundang-undangan yang lain yang berdampak atau saling keterkaitan. Nah, bab 4 ini adalah landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Yang terakhir itu jangkauannya dan materi yang akan diatur. Nah, itu sekilas PPT-nya. Kemudian untuk kajian akademiknya, nah seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa pelaksanaan LPPL Temanggung TV ini sudah berlangsung sejak 2017 ya, sejak Pak Bambang Karno. Kemudian berlanjut sampai 2020 itu belum ada direksi, jajaran direksi, karena saat itu masih di bawah Humas Sekda Kabupaten Temanggung. Kemudian dampak dari Permendagri nomor 2019 itu bahwa ada perubahan pengelolaan atau yang membawai dari Humas kepada Dinas Kominfo. Nah, sampai 2020 itu sudah terbentuk Dewan Pengawas, ada 3, ada Bu Woro,
Bu Ojang, Kausar Sofia, dan kebetulan kami selaku perwakilan dari praktisi penyiaran ataupun di media massa. Nah, kemudian sampai hari ini belum terbentuk direksi. Jadi praktiknya sampai hari ini masih nuwun sewu, PLT-nya masih buworo, dan kemarin kabarnya kemarin sudah rapat di Temanggung TV itu sudah mengundurkan diri karena nyuwun sewu per November beliau pensiun, sudah di ACC karena pasca terbentuknya Dewan Pengawas maksimal 6 bulan harus terbentuk Dewan Direksi. Tapi oleh Bapak Bupati masih diskusi dan langsung ditunjuk Bu Woro sebagai PLT, dan per November karena Bu Woro pensiun maka sampai hari ini masih proses diskusi dengan Pak Kepala Dinas Kominfo dan Pak Bupati dan Dewan Pengawas. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu terkait dengan problematika ya, atau latar belakang kenapa perlu diubahnya atau ada perubahan atas LPPL atau Perda ini. Kemudian dampak lain adalah berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang di situ ada nomenklatur mengharuskan lembaga penyiaran yang ya ada 4 ya, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan itu harus bermigrasi atau berkonversi kepada digital. Jadi TV yang analog ataupun yang lain bentuknya itu harus bermigrasi ke digital. Nah, ini juga sedang proses. Kemudian terkait dengan sebuah posisi yang kemarin masih kita kaji ya dengan teman-teman itu, karena posisi Temanggung TV ini adalah media massa atau media pers yang menyiarkan banyak informasi baik publik maupun yang bersifat dari masyarakat. Ini membutuhkan sebuah perlindungan pers. Kami kemarin menawarkan perlunya Temanggung TV itu terverifikasi Dewan Pers, meskipun nanti perlu kajian lagi ya, karena dengan adanya verifikasi Dewan Pers ini diakui sebagai media pers, dan ketika ada berita yang nyuwun sewu perlu bahasanya apa ya, perlu klarifikasi atau konfirmasi, tidak cover but opposite bahasanya, itu bisa mendapat perlindungan dari Dewan Pers karena sudah terverifikasi Dewan Pers. Kemudian secara dampak yang lain ya, ketika ada periklanan dan lain sebagainya itu memang bisa mendukung Temanggung TV ketika sudah terverifikasi. Misalnya ada iklan-iklan dari OPD di luar Temanggung misalnya, atau dari kementerian, itu sangat mudah seperti itu. Begitu pula dengan media-media lain yang memang sudah ada verifikasi Dewan Pers, tapi masih menjadi kajian kami. Kemudian problem lain itu berkaitan dengan model ataupun manajemen kelembagaan, karena nyuwun sewu Temanggung TV di bawah Dinas Kominfo itu modelnya adalah semi BLUD bahasanya ya. Jadi dia tidak BLUD murni seperti PDAM, seperti rumah sakit, sehingga posisinya 50% mendapat APBD, tapi 50% juga mendapat atau boleh mendapatkan dari periklanan. Jadi kira-kira itu beberapa hal yang perlu kami kaji di dalam naskah kajian akademik ini. Berkaitan pula yang belum itu adalah waktu pergantian atau masa jabatan Dewan Pengawas ya Pak. Kemarin belum muncul di Perda tahun 2017 itu, nomor 12. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu bisa kita cermati mungkin dari pendahuluan. Ada beberapa masukan mungkin atau tidak. Mungkin dari Pak Adi ada tambahan. Cukup. Jadi pendahuluan dari latar belakang yang kami sampaikan tadi, perubahan zaman ya ataupun perkembangan teknologi, termasuk tantangan media baru meskipun sudah siaran YouTube ya, tapi media baru ya Netflix dan
streaming dan sebagainya itu memang perlu ditangkap, karena kemarin dari dampak bukan sering bergonta-ganti ya frekuensinya, itu memang menjadikan pemirsa Temanggung TV itu berkurang. Itu yang kemarin didiskusikan bersama Bu Wara, seperti itu kondisinya. Ini guys untuk latar belakangnya. Moga jika ada masukan. Monggo Pak Indro. Pak Sigit, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kami baru fokus ke izin berusaha dan ini kami tadi dengan Mediko dari Bapak kita kerja ini, kami lagi mencari apa yang akan dapat. Yang pertama kan di sini kan kaitannya nomenklatur ini, nomenklatur di mana dulu melekat di kelas, sekarang akan adanya metode baru. Ibu harapan kami tadi sudah diskusi sama Pak Sigit, intinya untuk perda nantinya diakomodir supaya tidak terjadi perlakuan yang berubah. Yang pertama, yang kedua, kami ini diskusi Pak. Nanti cita kerja dampaknya gimana Pak? Cita kerja ada. Jadi ada usaha terus masuk TV itu harus pindah dari analog semuanya ke digital. Jadi semuanya arahnya ke TV digital seperti itu. Mungkin Pak Eka, Mas Eka lebih jelas ya nanti. Terima kasih Pak Indro. Oke, mohon izin Bapak Ketua, mungkin sedikit memberikan saran izin Pak Ibda dan tim dari Disnub. Mungkin kalau secara alur di pendahuluan ini kami baca, kami cermati alurnya sudah pas begitu ya bentuk. Mungkin yang ingin kami diskusikan di situ kan yang di paragraf pertama, mungkin ini agak lebih detail gitu. Itu konsistensi dengan paragraf kedua. Kalau paragraf pertama itu kan hanya menyebut keterbukaan publik gitu. Yang di paragraf kedua itu keterbukaan informasi publik. Nanti monggo untuk dibuat yang konsisten saja. Kalau saran kami sih mungkin lebih merefer ke undang-undang KIP yang keterbukaan informasi publik. Kemudian yang kedua mungkin hanya penyebutan saja nih, di situ kan itu disebut stasiun begitu. Kalau saran kami mungkin kalau lebih ke lembaga penyiaran saja. Ya. Jadi kita agak kata-katanya agak apa ya, agak enak dicerna begitu. Kemudian seperti diskusi semalam yang dari Pak Indro itu kan kita menyampaikan data-data akan lebih pas, lebih valid. Tadi saya baca di situ disampaikan, kalau saya nggak salah ada lebih dari 2 LPPL. Nah ini mungkin nanti bisa diklarifikasi Pak Ibda. Kalau setahu saya itu hanya 2 LPPL, yang satu di Kalongan Bandit TV, yang kedua di Kebumen Rati TV. Kalau LPPL itu, nah itu pun juga sudah terkonfirmasi di Persadaran ID, Persatuan Lembaga-Lembaga Siaran milik pemerintah daerah, itu hanya 2 LPPL itu. Tapi monggo nanti bisa diklarifikasi lagi. Kemudian juga tadi ada menyebut di
bisa disesuaikan perdanya nanti dengan perda yang akan dibuat. Saya baca di mana perdanya kurang pas begitu nama perdanya. Mungkin itu dulu kalau yang untuk pendahuluan atau nuwun. Terima kasih Mas Eka. Jadi memang langkah yang kami lakukan kemarin secara umum sudah menggali data, cuman untuk data-data yang kayak jumlah penonton itu kita sulitan kadang. Nah itu kan perlu survei ya, karena Temanggung TV sendiri setahu kami belum pernah melakukan survei dan hanya nyuwun sewu klaim saja, meskipun memang banyak ketika kita tonton banyak permintaan dari mungkin warga Temanggung yang di Malaysia, di luar Jawa itu karena bisa ditonton di sana dengan satelit seperti itu. Tetapi kita belum memiliki data yang lengkap. Nanti kita bisa mencari lagi. Kemudian aspek keterbukaan publik nanti kita perbaiki karena ya KIP ya, keterbukaan informasi publik itu. Kemudian ya nanti soal 2 atau 3 karena ini juga masih pencarian data yang lebih bisa kita cerna dan kita tanggungjawabkan seperti itu. Dan untuk stasiun memang dari beberapa rujukan memang lebih ke swasta. Jadi karena ini konteksnya adalah lembaga penyiaran publik lokal, maka ya yang lebih pas memang lembaga penyiaran. Karena kalau stasiun itu lebih ke bahasa pers umum lah seperti itu. Kemudian ada beberapa perda mungkin yang perlu kita sesuaikan atau mungkin tidak pas ya, kita akan tinjau ulang nanti. Nah kemudian untuk beberapa identifikasi masalah mungkin ini perlu masukan atau ada pandangan lain tambahan, kami sangat berterima kasih jika ada, karena LPPL ini ya perlu kita sebagai salah satu aset pemerintah Kabupaten Temanggung, memiliki RTFM dan Temanggung TV bagian dari aset media massa ya, khususnya aset media massa pemerintah Kabupaten Temanggung di bawah Kominfo, yang tentu nanti secara positioning itu kalau aneka usaha tadi jelas Pak, tapi kalau Temanggung TV ini kan statusnya ya BLUD ya tidak BLUD, kemudian OPD ya tidak OPD. Maka kemarin diskusi dengan Pak Samsul itu pokoknya posisinya bisa nyantol sesuai dengan ketentuan Permendagri 2019 itu, kemudian tidak di bawah Humas karena sudah bergeser sejak 2021 ya, meskipun penerapannya baru hampir setahun ini. Kemudian juga soal ini penganggaran ataupun APBD, karena kalau informasi terbaru kan semakin kesini posisinya hanya bisa untuk menggaji karyawan, tapi untuk pengembangan yang lain bisa dimaksimalkan melalui periklanan dan lain sebagainya. Dan tapi karena statusnya mungkin publik lokal ya, bahasa dalam tanda kutip itu plat merah, itu yang kadang membuat tim marketingnya agak susah, padahal bisa dimasukkan ke dalam editorial maupun periklanan di OPD sebenarnya. Jadi itu kira-kira untuk beberapa hal yang tambahan. Ada faktor pendukung menghambat ya, banyak sekali lah. Kira-kira untuk sampai hari ini pun tugas Dewan Pengawas itu juga nyuwun sewu overload ya, karena mau tidak mau harus ikut mengatasi hal-hal teknis di redaksi dan siaran dan iklan. Bahkan ya kita dengan Bu Woro sering kesana, padahal sesuai perda ini Dewan Pengawas dia cukup mengawasi direksi lah. Cuman karena posisi direksi belum ada dan PLT-nya malah Ketua Dewan Pengawas Bu Woro ya, yang sudah ini kan menjadi dilema ya. Meskipun secara hukum ya sebenarnya nanti Pak Indra lebih tahu, tapi itu sudah berlalu karena Bu Woro sudah pensiun. Jadi nanti ini mungkin tatapan atau harapan kita ke depan ideal, karena dari Dewan Pengawas ada Dewan Direksi, saya kira akan berjalan sesuai dengan perda itu Pak kira-kira. Kemudian landasan teoritis nanti juga di bawah ada filosofis, sosiologis dan yuridis, dan sasaran yang ingin diwujudkan, ruang lingkupnya, jangkauan dan arah pengaturannya. Kira-kira itu dari identifikasi masalah. Kemudian
Maksud, tujuan, sasaran, dan kegunaan. Ya, maksudnya jelas ya, kita atas perubahan Perda nomor 12 tahun 2017, kemudian pembenahan LPPL Temanggung TV ke depan. Kemudian sasarannya ya tadi ada kajian teoretisnya, empirik, kemudian evaluasinya, analisis peraturannya, dan adanya landasan filosofis dan sebagainya. Kegunaannya minimal untuk acuan ya dalam perubahan Perda nomor 12 tahun 2017 ini. Untuk metodologinya ada beberapa, mulai dari revisi normatif ya, kita mengkaji beberapa data yang sudah ada, terutama Perda ini. Kemudian yang empirisnya kita melakukan observasi, kemudian juga diskusi dengan Dinas Kominfo, kemudian dengan kawan-kawan Temanggung TV, kemudian juga dengan pengawas, dengan beberapa akademisi di penyiaran maupun ya PWI, teman-teman jurnalis, khususnya yang LPPL, karena LPPL ini memang statusnya ya agak sedikit tadi, karena Temanggung khususnya semi BUMD bahasanya ya, separuh didanai pemerintah tapi separuh bisa mencari iklan sendiri. Itu kadang bisa menjadi kekuatan maupun kelemahan sebenarnya. Kemudian oke, perlu Pak, nanti kita masukkan KPID ya. Jawa Tengah adanya Pak ya. Nanti Mas Acep ya biasanya. Kalau Komisi Informasi Publik perlu enggak Pak kira-kira Pak? Kalau KIP Jawa Tengah ya Pak ya? KIP Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Sama, adanya hanya di Jawa Tengah Pak. Nanti kita coba kontak Mas Acep Jawantoro. KID masih KID kan? Mas Acep. Sudah enggak? Nanti kita minta kontaknya Mas. Atau KIP. KPID aja Mas. KPID aja. Tidak terlalu. KPID. Oke, terima kasih Pak. Kita analisis secara induktif ya, induktif nanti buyar-buyar. Jadi itu analisis data dan beberapa metode penggalian datanya. Kemudian kita geser ke kajian teoretisnya. Ini ada beberapa hal ya. Ini masukan Pak Adi juga. Pertama, kenapa kita masukkan media massa dan pers Indonesia, agar kita tahu bahwa posisi ataupun duduk status Temanggung TV adalah bagian dari media massa atau pers yang mencari, mengolah, dan menginformasikan ya. Meskipun tidak pers swasta ya, nanti di bawah ada penjelasannya. Ada media massa cetak, online, kemudian audio visual, termasuk di sini konteksnya adalah televisi seperti itu. Kita masukkan juga masih undang-undang pers ya, ini belum ada perubahan. Nah ini karakteristik ataupun ciri khas ya media massa, melembaga, satu arah, meluas rempah, peralatan teknis, radio, televisi dan sebagainya. Kemudian terbuka. Kemudian baru kita ke lembaga penyiaran dan macam-macamnya. Seperti yang kami sampaikan tadi, lembaga penyiaran itu ada 4. Pertama adalah lembaga penyiaran publik sini ya. Dan statusnya karena kita adalah lembaga penyiaran swasta atau lembaga penyiaran lokal, maka masuknya dalam konteks ini lembaga penyiaran lokal. Tapi kita di sini menyebutkan penyiaran secara umum dulu ya, analog dan digital, ini secara medianya. Kemudian network, komunitas dan penyiaran komersial, nasional dan sebagainya. Nah, sedangkan menurut undang-undang ini ada beberapa ya tadi, lembaga penyiaran publik kalau milik pemerintah
pusat lah atau pemerintah Indonesia ya TVRI untuk yang TV-nya, yang radionya adalah RRI, dan statusnya beda. Di TVRI RRI itu setahu kami adalah ASN, sedangkan di lokal ini karena tadi statusnya adalah badan usaha ya semi PLUD di bawah Kominfo, maka kontrak gitu ya kalau nggak salah. Nanti Mas Eko bisa mengklarifikasi kontrak atau tidak, non ASN lah bahasanya, tidak P3K juga tidak ASN seperti itu. Kemudian ada lembaga, ini ciri-cirinya: diakses publik, pendayagunaan dana publik, tuntutan akan akuntabilitas publik dan keterlibatan publik. Kemudian ada lembaga penyiaran komunitas, ini salah satu komunitas tertentu biasanya. Dan lembaga penyiaran swasta ya, tentu ini yang tadi kita sebut sebagai stasiun ya, meskipun stasiun juga dipakai oleh yang publik ya, kayak RCTI dan beberapa lembaga penyiaran yang swasta yang lain yang memang asasnya ini lebih ke kebebasan pers ya, bisa lebih bebas lah bahasanya daripada dalam tanda kutip lembaga penyiaran yang memang dimiliki pemerintah seperti itu. Lebih bisa mengontrol fungsi pers ya, mengawasi, menjembatani, melakukan hiburan, informasi dan sebagainya, edukasi. Kemudian lembaga penyiaran langganan. Ini sebenarnya di undang-undang sudah atau di regulasi sudah ada, tapi sebenarnya langganan atau langganan pada substansinya sama seperti itu dengan yang swasta. Karena sekarang dengan berbagai perkembangan media ataupun teknologi memang istilah ini dihadirkan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga kita fokus di lembaga penyiaran publik lokal. Ini pada intinya yang didirikan pemerintah yang bersifat independen, tidak komersial, serta berfungsi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Ada beberapa pendapat lain. Nah, ini yang perlu ditegaskan, memang di dalam konteks RPPL ini penyiarannya lebih lokal. Di banyak sekali orang kok beritanya tembang terus ya, ya memang lembaga penyiaran publik lokal ya, meskipun di acara-acara kadang ya ada yang desa dan sebagainya ya kita tonton, itu banyak beberapa juga dari luar negeri ya, meskipun nanti boleh di istilahnya course to YouTube misalnya seperti itu. Ini kira-kira terkait dengan lembaga penyiaran publik lokal. Ini masih proses umum ya KPID, ini sudah dilalui sebenarnya. Hanya definisinya atau secara konseptual. Nah, kemudian fungsi lembaga penyiaran publik lokal saya kira sudah hampir secara umum hampir sama ya dengan fungsi media massa atau pers ya. Ya, pengawasan, penafsiran, pertalian, penyebaran nilai dan sebagainya, hiburan. Dengan secara umum ya memberikan informasi lah seperti itu, seleksi, evaluasi, interpretasi informasi dan sebagainya. Nah, kemudian dengan hal pengakuan, afirmasi dan fasilitasi mungkin perlu diberi masukan, karena ini hal yang menjadi kebutuhan mungkin ya, dari Temanggung TV sendiri. Jadi ini kira-kira yang isi perdanya ya, mulai dari pembentukan NPPL, kemudian kedudukan, tugas, penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan ya, dan pengelolaan yang dikelola oleh Dewan Direksi seperti itu. Belum ya? Pendanaan, bentar. Oke, ditambah berarti Pak. Pendanaan dari pemerintah itu Pak? APBD ya?
Terima kasih Pak Hendro. Kami masukkan pendanaan atau penganggaran dari APBD pemerintah Kabupaten Temanggung. Kemudian yang bagian ke-6 ini adalah relevansi Temanggung TV dalam penyiaran nasional. Nah, tentunya sebagai bagian dari lembaga penyiaran publik sebagai media massa, penyiaran nasional ini yang jelas memberikan banyak hal ya, apalagi misinya Bupati sekarang mengangkat kearifan lokal maupun mengangkat festival-festival yang ada di Temanggung meskipun pandemi, tapi kayak HUT Temanggung aja ini masih jalan ya, meskipun terbatas seperti itu. Jadi saya kira ini juga sangat mendukung dalam konteks penyiaran. Nah, ini kami mencoba menganalisis dari LPPL yang sudah ada. Memang banyak sekali perbedaan ya, ataupun karakteristik corak ya. Misalnya Batik TV, Rakyat TV dan beberapa televisi yang lain yang statusnya adalah LPPL seperti itu. Tapi mungkin ini yang belum masuk tadi ya, sarannya ataupun pandangannya Mas Eko terkait dengan keikutsertaan LPPL Temanggung TV dalam Persada. Mungkin itu ya Mas Eko ya. Memang ini apakah nanti masuk di Perda atau tidak, nanti biar tidak ini. Karena kalau sudah ikut asosiasi itu, saya kira nanti ada hubungannya dengan kelembagaan, networking, kemudian juga periklanan. Karena kalau televisi bergabung dengan asosiasi, itu memang agak susah juga dalam mengembangkan sayap kelembagaan ya, atau networking. Ya meskipun statusnya lokal, tapi dia memiliki asosiasi atau perkumpulan tingkat nasional. Saya kira nama Temanggung TV dan Temanggung sendiri juga akan terangkat ya. Karena kalau sudah media massa plat merah itu kadang jurnalis adalah plat merah gitu loh. Saya dulu ketika jadi wartawan masih seperti itu ya, ketika nyun sewu dari salah satu media massa yang plat merah memang kadang agak disepelekan jurnalis. Tapi kalau sudah ikut ini saya kira nanti rekognisinya lebih jelas seperti itu. Jadi itu kira-kira beberapa hal yang sudah kami catat. Ya meskipun ini media baru ya, kita sudah melihat setiap hari itu sudah di Temanggung TV sudah streaming terus, tapi juga kadang pergeseran itu malah masyarakat lebih nyaman nonton YouTube daripada nonton channel TV-nya di televisinya seperti itu. Apalagi parabola yang kemarin ganti itu kadang harus nyeting, dan laporan dari Bu Woro dan Pak Samsul kadang Pak Samsul ada, tapi dari Bu Woro itu banyak masyarakat yang harus nyetel ke tukang ganti channel. Itu kadang tidak semudah yang bisa kita bayangkan ya. Orang di nyuwun sewu di daerah kadang agak susah untuk menyeting frekuensinya seperti itu. Ini beberapa catatan kami. Belum masuk kayaknya. Belum. Kemudian pertanggungjawabannya. Karena kalau BUMD jelas nih. Kalau ini kan Cem. yang boleh memungut itu bagaimana dan pengelolaan yang pengennya ya semacam murni tidak terlalu memberatkan. Iya, terima kasih. Nah, kalau manajemen saya kira secara umum itu sudah agak sedikit tertuang ya di Perda yang lama itu. Cuman pelaksanaannya yang nyuwun sewu belum maksimal Pak, memang Pak. Tegaskan ya. Termasuk masa jabatan Dewan Pengawas itu belum ada, yang ada hanya Dewan Direksi ya. Dewan Pengawas ada, direksi ya. Direksinya nggak ada kemarin ya, yang di Perda itu. Dan nyuwun sewu kemarin waktu kita dilantik itu per Januari 2021 sesuai Perda itu memang kemarin diskusi dengan Pak Samsul ya, sesuai Perda Dewan Pengawas itu masa jabatan 5 tahun, tetapi SK Dewan Pengawas 2020-2023.
Nah, pikiran kami mungkin menyesuaikan masa jabatan Pak Bupati gitu. Cuman kalau ada pandangan atau realitas lain kami kurang paham. Tapi hal itu memang kurang pas atau kurang sesuai dengan perdanya seperti itu. Nah, mungkin nanti juga menyesuaikan direksinya, Pak. Karena jabatan direksi kalau nggak salah 5 tahun di perda yang 12 dan 2017 itu. Untuk laporan pertanggungjawaban, nah nanti ini kayaknya sudah ada teman cara umum ya, yang nomenklatur langsung laporan pertanggungjawaban tidak ada, hanya laporan atau pertanggungjawaban direksi kepada Dewas langsung kepada Bupati itu sudah tertuang sebenarnya. Oke, saya kira secara ini sudah ya, atau kita minta masukan ini Pak yang draft perubahannya gitu, istilahnya. Mungkin Pak Indro bisa memberikan masukan lebih tajam lagi. Ini ya tadi tentangnya perubahan seperti ini. Belum masuk. Ya, yang di semua ini. Yang bawah ini Pak, coba. Filosofis. Ya, tapi A-nya itu dikemas tidak ada. Nanti bisa berubah di A. Pindah gitu ya. A dan T itu bisa disatukan. Oke. A dan T bisa disatukan. Teruskan aja. Kemudian tambahnya Pak yang sosiologis tadi. Bisa Pak yang saya kata saya bisa. Ya. Apa perlu dipisah Pak? Lama nanti. Terlalu lama ya. Oke. Terlalu lama. Dan garis besar saja kan ini berubah perubahannya di OTK ini ya itu Pak Sigit setuju, nggak setuju, kita besok dipansuskan lagi Pak itu. Satu kali lagi dengan DPR. Maksudnya agenda ini masih ada. Masih ada NA Hari ini. Ini dengan OPD terakhir. Tapi kita bisa apa untuk mengecil lagi timnya. Oh, meminta waktu bisa kita fasilitasi juga. Ini Pak, untuk pasalnya mungkin perlu kami masukkan karena pemahaman kami kemarin itu perubahan hanya mencantumkan yang perubahan saja, gitu. Tidak perlu mencantumkan yang umum sesuai yang awal seperti itu. Langsung ke poinnya seperti ini. Menetapkan perubahan tentang Kemang TV seperti itu. Kemudian pasal 1 ini menambah ketentuan pasal 1 dalam peraturan daerah ditambah dengan ketentuan umum penyebutan Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo karena belum masuk seperti itu. Dan kita tambah ini kemarin yang kita kirim belum tertulis yaitu Dewan Pers belum tampak seperti itu. Kemudian pasal 2 ketentuan terkait dengan penyelenggaraan perizinan penyiaran penerbangan wajib mendapatkan izin. Nah ini maksudnya izin ini sesuai dengan perundang-undangan berlaku termasuk nanti yang TV digital. Jadi tidak hanya siaran yang analog maupun street seperti itu ya. Kemudian ini hanya penegasan pasal
pasal ini ya, penyiaran berbasis digital seperti itu. Nah ini tawaran Mas Eko, mungkin perlu kami jelaskan lagi tadi ya, harus terdaftar di atau terverifikasi di Dewan Pers. Tidak harus faktual, mungkin hanya administratif seperti itu. Dan ini tidak harus di tahun ini ya, tapi bisa periode lah atau 5 tahunan seperti itu. Karena eman-eman kalau tidak terverifikasi Dewan Pers ya. Kemudian pasal 8, pasal 3 dengan pasal 8 berkaitan dengan Dewan ditambah dengan yang ada di Perda lama ya, pasal pemberhentian Dewan Pengawas. Nah seperti ini, tidak melaksanakan tugas lebih baik, tidak melaksanakan ketentuan peraturan undang-undangan berlaku, tidak terlihat dalam tindakan merugikan dan sebagainya. Dan ini sama dengan yang Dewan Direksi ya. Ini kemarin belum tertuang ini. Mana ada salah ketik redaksi direksi, yang lain direksi semua. Ini penegasan saja sebenarnya Dewan Direksi. Nah, masa kerjanya 5 tahun, diangkat kembali hanya untuk 1 kali masa kerja ya. Nah ini sama seperti pemberhentian anggota Dewan Pengawas, jadi hanya penegasan secara umum saja. Bersama gitu dengan yang atas. Nah ini pasal 9, kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas. Itu belum muncul kemarin Pak. Kemarin Bupati. Ini Dewan Direksi. Kemarin itu diatur oleh peraturan Bupati seperti itu Pak. Karena di pengangkatan dan pemberhentian padahal jelas adalah Dewan Pengawas. Dewan Direksi itu oleh Dewan Pengawas seperti itu. Nah ini kemarin ya kita diskusinya, salah satu beberapa Dewan Direksi berangkat tidak tetap, maka kosongan jabatan diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas. Ya, saya kira jelas ini. Jika Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan penggantian waktu diisi oleh sesuai ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi. Kemudian pasal 11 tata cara pengangkatan. Nah ini kemarin hanya melalui persetujuan Bupati, cuma nanti kalau misalnya ini di ACC tata cara pemberhentian Dewan Direksi diatur oleh Dewan Pengawas melalui aturan yang tertuang dalam peraturan Bupati. Kemarin hanya melalui persetujuan Bupati seperti itu, tapi nanti monggo kalau misalnya hanya cukup melalui persetujuan Bupati seperti itu. Dan pasal 12 bertanggung jawab pada keseluruhan penyiaran. Nah, ini saya kira penyiaran dan keuangan Pak, termasuk anggaran tadi ya, LPG dan sebagainya. Pasal 13 ya tentang tahun buku sebagainya. Yang rencana kerja tadi, laporan keuangan, ini saya kira ditambah yang rigid ya. Pengadaan barang juga kami tambahkan, pengelolaan keuangan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Cakupan wilayah ya ini penegasan saja, wilayah Temanggung dan sekitarnya. Karena nanti kalau lokal itu memang kalau meskipun digital ya wilayah cakupannya Temanggung ya. Karena RPPL Temanggung TV. Isi siaran ini perlindungan pemberdayaan kepada wilayah khusus, anak-anak remaja dan sebagainya. Netralitas, nah ini dilarang fitnah, menghasut, menyesatkan. Ini kami tambah ujaran kebencian ya atau hate speech, perundungan tuh bullying dan hoax ya. Hoax ini sudah bahasa Indonesia. Cyber apa bullying Pak. Kalau mau ditambah perundungan cyber ya cyber bullying, tapi cukup bullying aja, perundungan. Sara, narkotika dan sebagainya. Ini saya kira sudah KPI ya kita sebut, mungkin KPID ya. Ini kita cari lagi ya yang ini ya. Tapi hanya KPI.
kemudian isi siaran diatur bupati, kemudian nah ini yang mungkin kami perlu sampaikan dalam menjalankan kegiatannya. Temanggung diawasi oleh Dewan Pengawas. Nah kemarin ada, karena sudah kadung tertulis ya, dan DPRD saya kira nggak perlu sampai DPRD, dan KPID ini hanya siarannya ya, pengawasan seperti itu. Hanya saja kemarin ketika kami fit and proper test dengan ketua dan wakil ketua dewan itu perlu adanya porsi siaran antara eksekutif dan legislatif. Itu mungkin nanti kita perlu pertimbangkan ya. Karena nyuwun sewu selama ini kan yang diberitakan hanya yang eksekutif Pak. Jadi nyuwun sewu Pak Bupati dan perangkatnya OPD lah. Tapi yang misalnya reses atau kegiatan di legislatif itu jarang terekspos seperti itu. Mungkin nanti perlu di. Tapi kalau hanya yang umum saja Pak, yang inti-inti paripurna dan istimewa dan sebagainya. Tapi yang kegiatan lokalnya belum tercover seperti itu. Itu pasal 20 dicabutnya berdasarkan penetapan dan sebagainya. Nah ini yang penegasan di Humas itu ya, Dinas Kominfo Temanggung melaksanakan fungsi direksi dan fungsi pengawasan. Karena memang realitasnya seperti itu ya Mas Ega. Nanti apakah nomenklaturnya seperti ini, apakah sudah mewakili atau belum seperti itu. Kemudian pasal 22 hal yang belum cukup diatur, ini peraturan bupati karena sudah ada ya. Peraturan daerah ini berlaku pada tahun diundangkan dan seterusnya. Ini sudah ada yang terakhir seperti itu. Mungkin itu ya Pak, Bapak Ibu, kalau ada masukan atau tanggapan monggo. Oke, cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya dan kami dari tim Unisnu Temanggung mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Semoga apa yang kami lakukan bagian dari memajukan lembaga penyiaran publik lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung. Demikian dari kami dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya kan? Nah, itu nggak ada. Terima kasih dari Unisnu Temanggung yang telah memaparkan tentang kajian perubahan lembaga penyiaran publik Temanggung TV Kabupaten Temanggung. Dan tadi sudah dapat masukan baik dari bagian hukum, teman-teman dari Kominfo dan teman-teman yang lainnya. Harapan kami nanti pada paparan akhir terhadap penyempurnaan bisa dilakukan pembetulan sehingga dalam paparan akhir sudah tercover apa yang disarankan pada hari ini. Berikutnya teman-teman sekalian, ini masih ada 3 agenda lagi, yaitu perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Temanggung nomor 11 tahun 2012 tentang retribusi izin trayek. Kemudian 2 perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Temanggung nomor 23 tahun 2012 tentang izin pemanfaatan ruang. Yang ketiga, perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Temanggung nomor 5 tahun 2009 tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal Radio RTFM Kabupaten Temanggung. Nah, monggo pada tim, karena ini adalah dari teman-teman dari Universitas Tuban. Waktu dari ketiga materi ini cara saja nanti panjenengan sampaikan, kemudian masukan-masukannya secara efektif nanti dari teman-teman untuk menanggapi. Ada perubahan-perubahannya disesuaikan, ya, sehingga pada saat paparan akhir nanti harapan kami apa yang sudah disarankan pada hari ini ditindaklanjuti dan memberikan kajian yang jelas terhadap pelaksanaan kegiatan besok pada anggota DPRD. Waktu sepenuhnya kami aturkan pada tim dari Istiqubang dan pada teman-teman, mohon berkenan untuk mencermati dan berikan saran masukannya. Matur, monggo. Ya, izin pemanfaatan ruang terlebih dahulu. Berarti urutannya pemanfaatan izin ruang, izin trayek, apa radio ada? Terakhir apa wasit? Jangan terakhir apa ya? Terakhir nggak apa, ya berarti sekarang pemanfaatan ruang, izin trayek, kemudian radio, Bu Is, monggo.
Iya. Jendela P itu loh, itu karena tidak diduplikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ekman, sebagai SOSMIC, Pak Ibu ODPD. Ya ini kelihatannya ya apa ini untuk mempersingkat kemudian ini saya tunjukkan aja bahwa kami sudah membuat dari pendahuluan, teori sampai simpulan, tapi kita ada matriknya yang mana